Sekarang saya berada di Resto and Cafe Al Jazirah, spesialis makanan Timur Tengah, beralamat di Jalan Wad Asim. Jalan Wahid Asim. Nah, sekarang tamu atau narasumber kita kali ini adalah seorang politisi muda, pengusaha, dan ketua partai. Lebih tepatnya ketua Partai Nasdem Kota Medan sekaligus ketua praksi. Kita coba berdialog, berdiskusi dengan beliau untuk menggali pikiran-pikiran beliau tentang Kota Medan. Kita sapa dulu beliau, pemirsa. Assalamualaikum, selamat malam Bung Apip. Saya panggil Bung lah ya. Siap. Waalaikumsalam, Bang. Gimana? Saya dengar ini situasinya di DPRD reses ya ini. Dari PRD Sumut lagi reses. Kita paling sosper lah, sosialisasi peraturan daerah kita sekarang. Itu seminggu. Iya, setiap bulan sekali kami biasanya. Sebulan sekali. Bang Apip ini muka Timur Tengah ini, asli Medan ini. Medan. Gimana lu bisa dijelaskan semua? Asli Orang lihat Medan. ini orang Arab ini atau apa ini? Ya, banyak juga bilang Arab kalau dari hidung. Kalau dari apa? Kalau dari mata katanya orang Chinese. Iya, kalau dari omong baru ketahuan Medan ya. Baru orang Medan. Kita Arab lah, ada Arab dari bapak. Iya. Juga ibu orang Sunda. Jadi orang tua kan bapak Haji Abdillah KMBA, ibu dan Faraduna. Asli Bhinneka Tunggal Ika, betul-betul mencerminkan Indonesia. Iya, Bhinneka Tunggal Ika, semua masuk. Semua masuk, campur. Dulu di mana? Bisa dijelaskan dulu sekolah di mana ini? Sekolah dulu Harapan, SD, TK Taman Siswa, SD Harapan, SMP Harapan, SMA SMU Negeri 1. Habis itu baru masuk ke kuliah ekonomi, manajemen, USU. Oh, USU. ekonomi ya. Ekonomi. Makanya dia dari ekonomi setelah itu baru jalur ke pengusaha itu ada kaitannya. Kalau jadi pengusaha udah dari dulu pengen jadinya pengusaha, dari belum tahu arti pengusaha juga kalau ditanya cita-cita apa masih kecil, pengusaha. Tapi kalau setelah pertama kali jadi pengusaha itu waktu ngerti lah berdagang gitu pengusaha. Agak gini, Bang Apip kayak boleh. apa? Kayak marah Bang sama aku jadi. Mana berani awak marah, habis lah awak nanti Iya. Kalau kita dulu pertama kali usaha itu di SMP. Oh, mulai SMP sudah. Bukan, berdagang lah. Iya, berdagang. Jadi jualan kalender. Waktu itu ingat kali kalendernya itu di rumah ada printer sama ada software Tarjan. Waktu zaman itu Tarjan karton lagi in-innya. Itulah kita jadikan kalender. Alhamdulillah printernya rusak. Nah, setelah terjual 10 apa 20 lupa di SMP, printernya rusak, kena marah. Sama Pak? Sama orang tua lah. Orang tua, Kenapa ya. pula printer dari bagus-bagus bisa rusak kan gitu. Manggilnya apa orang tua? Abah. Abah, Iya. Abah sama Umi. Jadi sebelumnya itu juga, sebelumnya itu kelas 3 SD, sewa komik. Alhamdulillah lebih banyak yang hilang daripada yang balik komiknya. Jadi itu pun kena marah juga. Iya. Sampai SMA baru lagi for organizing kan. Itu pertama kali kita pengusaha, alhamdulillah untung banyak, terus berjalan sampai ke kuliah, baru dibuat perusahaannya, PT-nya, dan ada beberapa usaha-usaha lain, properti dan lain sebagainya yang banyak lah yang sudah kita coba, banyak juga yang gagal, tapi sebagian juga terus berjalan sampai sekarang. Tapi teringatnya dari kecil bakat usaha itu ya? Keinginan jadi pengusaha ya, dan terus berusaha untuk berjualan dan lain sebagainya memang udah dari kecil. Itu dulu waktu usaha, waktu masih kecil SD, SMP, memang orang tua dalam posisi susah atau memang niat belajar atau gimana ini orang tua? Orang tua memang pengusaha, dibilang susah. Makanya waktu kemarin ada Di magang lah dibikin ini ya? iya magang lah. Sebenarnya nggak dimagang, dilemparkan ke tengah laut lah ceritanya ini. Karena waktu pertama kali rugi, bukan rugi lah, tidak dibayar.
lama pembayaran masuk dari kami ada memegang salah satu perusahaan nasional. Kalau nggak salah kurang lebih 1,2 miliar dulu. Nggak dibayar-bayar. Ingat kali minta tolong sama orang tua sama bapak. Pertanyaannya, ini usaha punya siapa? Punya Apip Bah. Terus tanggung jawab siapa? Apip Bah. Yang buat keputusan mengambil ini siapa? Apip Bah. Jadi yang nyari solusi siapa? Apip Bah. Ya udah jalankan. Oh, tegas Bapak Ya. ya, Pak ya. Tapi itu membuat kita jauh lebih dewasa dalam berusaha. Dari situ pelajarannya sangat banyak. Jadi kalau mau dibilang dibantu, nggak ada dibantu. Bahkan dikasih modal pun nggak. Pandai-pandai kita lah carinya gimana. Oh, jadi sampai berhasil jadi pengusaha, bahkan mimpin organisasi pengusaha ya, HIPMI, itu betul-betul dari apa namanya usaha sendiri. Abah itu atau bapak itu sekedar kontrol, monitoring aja. Lepas lah sebenarnya. Lepas? Karena pengusaha memang harus lepas kan. Tidak bisa terlalu. Makanya kita bilang pengusaha nggak boleh cengeng. Apapun cerita, jadi pengusaha ini pasti ada gagalnya. Dan kita dulu tuh dari SMA bayar sekolah sendiri. Bayar sekolah sendiri? Iya, kuliah pun bayar sendiri. Jadi nggak, dari dulu memang tidak merepotkan orang tua. Gimana caranya? Bisa minta, tapi rasanya segan. Padahal orang tua mapan ya, Bung Apip. Iya, ya mapan lah kalau kita bilang mapan lah, sangat bisa memberikan. Tapi bukan berarti kita sombong kemarin. Mungkin karena saking sibuknya, kadang terlupa ngasih jajan. Kita pun segan mintanya. Iya. Jadi terakhir karena kita segan, uang jajan nggak ada, nyari sendiri. Udah nyari sendiri, dapat duit, ketagihan. Akhirnya terus, waktu zaman dulu event organizer kan belum kayak sekarang gitu loh. Event organizer itu masih sesuatu yang masih baru, sangat baru. Dan dulu bikin event tuh kalau sekarang banyak yang gratis. Dulu nggak ada yang gratis, pasti pakai tiket bayar. Jadi yang pertama kali membuat event organizer yang ditangani apa? Entertainer, artis atau? Pertama kita dulu waktu sekolah dulu namanya Flash. Itu di SMA Negeri 1 manggil Peter Pan masih cuma satu lagu Mimpi yang Sempurna. Habis itu festival. Jadi festival ada sponsor dan lain sebagainya. Intinya ya memang pandai-pandai sendiri lah nyarinya gimana gitu. Jadi dari situ ada drag race, ada juga banyak lah yang kita buat sampai akhirnya ngerti lah kalau bisa untung gitu. Setelah untung ya pasti terus-terusan kan kita jalan sambil karena toh panitianya kan kawan-kawan juga, kawan-kawan sekolah juga, kosnya juga nggak tinggi anak sekolah dijadikan. Istilahnya kerja kan tidak tinggi, dia kan ada jajan ada ini, jadi ya ini beda lah dengan kondisi sekarang kita kan menggaji beda. Memang waktu di awal dulu sangat terasa lah kita bukan basisnya bukan cari uang tapi memang cari pengalaman, fun. Dan memang untungnya lumayan ya. Lumayan. Berapa pada saat itu? Pertama kali lumayan. Waktu pertama itu satu event tuh bisa dapat 10-20 juta zaman dulu tuh udah hebat. Tahun berapa itu? Tahun berapa ya? 2000-an lah, 2001, 2002 lah, 2002-an. Pasca moneter itu ya? Iya, 2000 antara itulah karena kita kan waktu kemarin tuh masih baru-baru, masih ekonomi juga masih baru naik, event juga masih sangat baru, tempat untuk membuat event juga masih sedikit dulu kan. Jadi di awal-awal itulah kita mulai event organizing yang masih belum ngerti. Dulu ada expo, ada bazar, ada masing-masing kita coba lah sehingga ngerti di sini bisa untung, di sini enggak. Dan ya akhirnya itu berlanjut terus gitu sampai kita berganti lagi ke marketing company, baru setelah itu baru ada outsourcing, ada properti, ada yang bisnis keluarga juga ada yang kayak tekstil, batik, restoran dan lain sebagainya lah. Artinya kan kemudian usaha atau pengusaha menjadi apa ya, menjadi semacam profesi dari Bung Apip lah ya.
tanpa bantuan keluarga, karena menurut persepsi orang kan selama ini kan Bung Apip dikenal dulu anak wali kota, Bang atau Pak Abdillah itu juga sebelum wali kota juga orang kenal ini pengusaha Iya, sukses ya. iya. Ternyata rupanya pemirsa Waspada TV, Bung Apip ini betul-betul berangkat dari bawah, dari inisiatif sendiri, dari usaha sendiri, Iya. dan orang tua cuma ngontrol. Ini menjadi inspirasi nih. Kemudian kan jadi pengusaha, saya baca di CV-nya Bung Apip ini jadi ketua HIPMI. Iya. Terus kemudian tiba-tiba beralih ke partai politik, kan sudah mapan ini pengusaha, istri dokter, Iya. iya kan? Tiba-tiba masuk ke dunia politik yang dalam tanda petik ya, ini kan dunia kahe nih kalau kata orang Medan. Kalau Apa itu motifnya kok tiba-tiba? Kalau kita awalnya dulu organisasi pertama kita HIPMI. Nah, di HIPMI kita mengerti pertama organisasi. Sampai akhirnya terus naik-naik jadi ketua. Waktu ketua kan kita banyak, waktu ketua HIPMI dulu 2013 sampai 2016 kita banyak setiap minggu, hampir setiap minggu apalagi Ramadan kita selalu memberikan bantuan ke masyarakat. Kan kelihatan itu kondisi masyarakat Kota Medan. Ya, dan kami nggak sanggup kalau kami aja yang bantu. Gitu. Oke. Jadi akhirnya mulailah dari pemikiran-pemikiran seperti itu, sehingga anggaran kan ada, kemana selama ini itu mulai adalah seperti itu, dan melihat kondisi Kota Medan yang begitu-begitu saja sepertinya. Jadi sedangkan menurut kita Medan itu kan sudah pernah maju, bisa dimajukan, bisa dibuat lompatan-lompatan, bisa dimakmurkan masyarakatnya. Kenapa sekarang kok begini-begini aja gitu? Kenapa kok nggak ada perubahan lagi, nggak ada kemajuan lagi? Iya. Berdiskusi dengan kawan-kawan, berdiskusi juga dengan orang-orang politik. Sebelumnya, sebelum di Nasdem, saya itu di Wakil Ketua Golkar. Oh, pernah di Golkar? Iya. Jadi Wakil Ketua Golkar Medan sudah dari dari tahun 2010. Dari tahun 2010 sampai ke 2018. Jadi cuman tidak begitu aktif karena dunia kita kan dunia usaha. Waktu masuk politik kan ini hal yang berbeda gitu. Dan memang fokus di usaha kemarin itu. Sehingga tidak terpikirlah politik, artinya kawan-kawan kita banyak di Golkar. Ya disitulah kita gitu kan, sampai akhirnya keluar dari BPC Medan setelah selesai menjabat. Baru terpikir ini memang harus masuk ke politik karena banyak program yang bisa dilaksanakan pemerintah, apalagi untuk membangun Kota Medan, bukan hanya dari segi pembangunan tapi ekonominya, karena ekonomi adalah kunci utama untuk memakmurkan masyarakat. Tanpa ekonomi yang baik, omong kosong kalau kita suruh masyarakat menjaga lingkungan dan lain sebagainya, sedangkan besok mau makan apa aja nggak tahu. Jadi karena kita pendidikan kita di ekonomi, ada rasa ingin ini harus kita rubah dengan kebijakan. Setiap kebijakan itu harus berfokus kepada masyarakat. Dan kalau mau ditanya kenapa setelah jadi pengusaha baru terpikir politik, karena politik memang bukan tempatnya mencari rezeki gitu loh. Harusnya memang tempatnya kita untuk memberikan pemikiran kita, mewakafkan diri kita untuk masyarakat lah, untuk kemajuan apalagi Kota Medan. Dan memang dari dulu nggak pernah mau jauh-jauh. Organisasi juga jarang kita masuk ke Sumatera Utara. Masuknya memang Medan karena rasanya Medan itu kalau baik Sumatera Utara pasti ngikut gitu loh. Tapi kalau kita perbaiki Sumatera Utara tanpa memperbaiki Medan, itu kerjanya sangat keras. Berarti Medan ini kunci. Dan itu sangat terasa gitu. Artinya yang saya tangkap itu dengan kalau masuk ke sistem, ke DPR atau ke eksekutif, lebih maksimal lah Bung Apip untuk memberikan sumbangan pemikiran maupun perubahan di tingkat Medan ini. Kira-kira lah ini kan Bung Apip ini kalau saya lihat ini aktif di pengusaha. Mimpin HIPMI yang anggotanya pengusaha dan sekarang mimpin partai Nasdem. Apa bedanya mimpin pengusaha dengan mimpin partai ini? Jauh. Jauh-jauhnya itu. Pertama kali dari transisi dari
HIPMI ke partai jadi ketua partai itu beda jauh. Karena di HIPMI kita mengayomi anggota kita yang ada yang UMKM, ada yang lain-lain, yang bagaimana kita bisa membantu mereka mengembangkan usahanya, gitu kan. Sedangkan di partai ini hal yang berbeda jauh. Kita ngomong kaderisasi, kita ngomong keorganisasian. Partai ini kan secara organisasi tertinggi dia di Indonesia. Artinya tidak ada organisasi lebih tinggi daripada partai. Betul. Dan masuk ke dalam politik ini kan hal yang berbeda dibanding HIPMI yang notabene adalah pengusaha semua, yang kepentingan kita ya bernetworking gitu. Di partai beragam ini. Di partai ini kan ada yang kepentingannya ada masing-masing lah. Apa gitu. suka dukanya nih? Berbeda jauh lah. Waktu kita pertama kali memegang partai yang ada kecamatannya, kan sudah ada kecamatan. Pada waktu kita terima kecamatan itu Umur berapa waktu ketua Nasdem Medan? 28. 28 masih muda. Apa 29. Anggotanya ada yang tua, ada yang anggota DPR, ada itu gimana dinamika? Tapi kalau memimpin yang lebih tua itu sudah kita lakukan di HIPMI. Karena dari kemarin, dari waktu kita HIPMI, hampir semua pengurus HIPMI Medan semuanya lebih tua dari kita. Dan mereka memang sepakat kita sebagai ketuanya gitu. Tapi artinya di HIPMI kan pengusaha semua, ini kan beragam. Ya. Ada yang sebenarnya di HIPMI agak lebih sulit menyuruh daripada di partai. Karena kalau kita mengkomando itu jauh lebih sulit karena pengusaha semua, bos semua nih. Kita bilang A, ya mau bilang B, kenapa rupanya kan gitu. Kalau di partai kan masih ada garisnya. Tapi di sisi lain itu yang kita suntikkan ke dalam HIPMI bukan berarti ketua partai harus diikuti dan lain sebagainya. Enggak, kita berdiskusi untuk mencari yang paling baik itu seperti apa. Dan itu yang kita buka budaya di partai jadinya. Terbuka. Apa arah kita mau kemana, bagaimana, mana yang bagus, mana yang bukan berarti apa yang jadi ketua itu mesti dilayani, enggak. Itu kayaknya hampir semua di Nasdem sudah ngerti lah tipikal kita. Artinya modal dasar mimpin HIPMI itu berguna betul lah ya ketika mimpin partai. Berguna. Kita pengalaman organisasi dulu, hampir setiap organisasi kita masuk, KNPI kita masuk. Oh, pernah di KNPI juga? Di AMPI juga pernah. Kalau pengusaha yang gabungan pengusaha ekspor udah pernah, Kadin, semua udah. Di MUI juga saya lihat. Iya. Di MUI juga. Bidang ekonomi juga saya lihat. Itu iya, kira-kira pemberdayaan ekonomi umat. Amanah apa di situ? Kita kemarin dilantik sebagai Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia Kota Medan. Sebelumnya kita jadi anggota Pemberdayaan Ekonomi Umat kepengurusan di Majelis Ulama Sumatera Utara. Jadi sebenarnya hanya pindah saja dari MUI Sumut, belajarnya kita di MUI Sumut, di MUI Medan kita diberikan pemimpin lah di komisi itu. Dan ya kalau bagi saya pribadi, dari dulu HIPMI pertama kali kita berorganisasi, saya selalu bilang sama kawan-kawan, sama kita, organisasi tertinggi bukan partai. Organisasi tertinggi itu adalah Majelis Ulama. Itu yang kita. Jadi waktu kita masuk ke MUI Sumut kemarin itu rasanya di organisasi, walaupun waktu kita masuk itu udah ketua partai. Tapi di organisasi ini rasanya pencapaian tertinggi yang kita dapat. Itu kita rasakan. Karena cita-cita utama kita masuk ke MUI. Oh, itu malah cita-cita utama. Iya. Dari dulu berorganisasi pertama kali di HIPMI, kalau udah masuk MUI baru hebat. Gitulah. Akhirnya tercapai dan kehormatannya lebih luar biasa dibanding yang lain yang pernah kita dapat. Makanya waktu diamanahkan kemarin sebagai ketua komisi, tanggung jawab begitu besar di organisasi yang isinya adalah para ulama, rasanya takut, campur senang tapi takut. Tapi kan setelah sekarang bergaul dengan para pengusaha udah, politisi udah, nah ini naik level ke para ulama kan ternyata bisa juga adaptasi atau bisa, tapi beda. Kita sama politik kan religius ini. Iya, tapi kan? kalau religius nggak tahu, kita berusaha lah religius. Tapi kalau dari berbeda ya, kita di DPRD, kita di partai, dan kita di MUI. Kalau kita di partai masih
bisa kita beradaptasi. Rasanya di MUI ini ngomong pun segan. Karena ulama ini menurut kita, dan kita diajarkan bahwa ulama ini guru dunia akhirat. Nggak ada guru yang lebih hebat daripada ini. Pewaris para nabi. Iya. Warisatul anbiya. Dia bukan hanya, ulama ini bukan hanya mengajari kita tentang dunia, kebaikan kita di dunia, tapi juga di akhirat nanti. Nggak ada ilmu sesempurna ini gitu loh. Jadi kita harus perlakukan ulama selayaknya guru dunia akhirat. Dan itu kita selalu diajari, makanya nggak bisa kita berhadapan dengan para ulama berasa diri kita sama, walaupun sama-sama misalnya yang ini ustadz ini ketua komisi juga, sama-sama ketua komisi, tapi rasanya kita tuh paling kecil. Karena kita yang paling tidak mengerti tentang ilmu ini, tapi karena kemarin Ustadz Hasan Matsum, ketua MUI Kota Medan, mengatakan Ustadz minta wakafkan diri. Kalau mau wakafkan diri insya Allah bisa, siap 1000%. Untuk umat 1000%. Tapi kalau ilmu, kita nggak punya ilmu agama. Ilmu ekonominya yang diminta dibawa. Kalau ilmu ekonomi insya Allah kita bisa punya. Tapi kan nanti setelah berinteraksi mereka, lama-lama kan karena sering diskusi, bergaul kan dia terserap juga itu, Bung Apip. Iya, tapi sampai sekarang rasa takut masih ada. Iya. Rasa takut sama ulama itu masih sangat ada. Oke, Bung Apip ini kan dulu terpilih di Dapil 4. Dapil 4 daerah mana gitu? Area, Dan area. kota, amplas, Dene. Oke, sekarang sudah menjadi anggota DPR di Komisi 2. Komisi 2. Nah, salah satu tupoksi Komisi 2 itu kan dia menangani yang saya baca ya, industri, ekonomi, lingkungan, tata kota, apa dan Dinas semuanya sosial, kan. pendidikan, Semuanya. BPJS. Dalam konteks tugas dan fungsi daripada DPR itu mulai dari penganggaran, budgeting dan pengawasan yang sudah ini kita otokritik semacam kejujuran lah. Menurut Bung Apip itu apa yang sudah Bung Apip persembahkan di DPR itu untuk Medan ini dalam 3 fungsi tadi sudah maksimal nggak? Belum. Bung Apip? Belum. Ya? Belum. Apa yang mimpi cita-cita Bung Apip ternyata dulu berharap kan sebelum jadi anggota DPR bisa begini-begini. Begitu di dalam ternyata dinamikanya nggak seindah. Iya. Ada dinamika yang kita sayangkan adalah memang partai kita tidak sebesar yang lain di DPRD. Sedangkan isu yang mau kita bawa memang isu yang menurut kita penting bagi masyarakat, bukan hanya sekedar kita mengatakan bahwa isu ini adalah isu yang politis, tapi isu yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Pertama yang kita mau buat adalah bagaimana agar seluruh masyarakat Kota Medan ditanggung BPJS-nya oleh Pemko Medan. Oke. Dan itu sudah jadi cita-cita kita dari pertama kali menjabat. Karena menurut kita sehat dulu baru yang lain. Jadi Allah berikan pertama adalah sehat. Habis sehat kita bisa cari rezeki. Kita bisa sama keluarga, bisa banyak yang bisa kita lakukan. Kendalanya di mana itu BPJS itu, di anggaran atau anggaran? Tapi alhamdulillah 2019 kita pertama kali duduk. Dari awal langsung kita suarakan BPJS harus bisa kita gratiskan untuk seluruh masyarakat Kota Medan. Kena COVID 2020, refocusing, berubah anggaran. 2021 judulnya masih refocusing. Makanya di terakhir 2022 kita fight. Harus bertambah minimal 100.000 BPJS gratis untuk masyarakat Kota Medan. Namanya PBI atau Medan Sehat. Dan Nasdem aja yang punya kan yang lain kan sepakat itu. Sepakat ya. Cuma kan yang paling keras bersuara dalam hal itu yang paling penting kan. Artinya di setiap kesempatan kita selalu menyampaikan bahwa menggratiskan masyarakat Kota Medan ini harus jadi prioritas kita. Ini udah 100.000 yang kita gratis. Alhamdulillah tahun 2022 perjuangan kita oke. Walaupun dengan begitu banyak tantangan. Jujur sangat banyak tantangannya untuk 100.000 ini bisa keluar menjadi disahkan anggaran tuh. Karena sudah disahkan ternyata belum masuk, aduh.
Kemarin agak membingungkan bagi kita, hal yang menurut kita penting, apalagi masyarakat saat ini sedang kesulitan. Itu sangat jadi, kita mikirkan gini, jariah. Kita mikirkan habis ini apa yang kita tinggalkan. Kalaulah cuma 1 periode Allah kasih, jabatan ini Allah yang kasih. Kalau cuma 1 periode, apa yang kita tinggalkan? Apa amanah ini, apa manfaatnya? Bukan untuk kita. Kita kalau mau cari uang, itu jadi pengusaha. Tapi kalau mau cari jariah, ini bisa tempatnya. Kemarin kita diskusi termasuk salah satunya sama Buya Amiruddin. Beliau mengatakan bahwa dia kan pembina di MUI Kota Medan, mengatakan bahwa kita sedekah kebijakan. Kebijakan kita tuh harus bisa jadi sedekah kita, gitu. Salah satunya ini, saya mau kalau bisa sebelum kita meninggalkan 1 periode ini harus sudah tercapai itu. Memang untuk menambah 100.000 kita harus menyiapkan 45 miliar. Saya katakan 145 miliar ataupun berapapun yang kita investasikan, itu bukan pengeluaran, tapi investasi kepada masyarakat Kota Medan. Yang kalau mereka sudah tidak mikirkan lagi yang namanya berobat, maka tabungan untuk darurat ini, tabungan kesehatan yang kalau ada apa-apa, ada ini udah tabungan. Kalau ada mesti masuk rumah sakit udah ada. Jadi spending, jadi belanja. Belanja beli makan, mungkin beli motor, beli mobil dan lain sebagainya yang bisa dibelanjakan. Yang ujungnya ke PAD, menambah pendapatan daerah. Jadi kami fraksi Nasdem sudah mengkalkulasikan. BPJS itu kalau kita bayar, maka dia ada dana kapitasi yang dikembalikan ke puskesmas, ke dinas kesehatan. Jadi kita udah tambah dana kapitasi plus nambah aja 5% PAD. Kita masih untung kira-kira 13 miliar per tahun. Okay. Jadi dengan mem-BPJS-kan gratis seluruh masyarakat Kota Medan, Pemko Medan untung 13 miliar. Ekonomi, itu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Bagaimana? Jadi jangan melihat ini pengeluaran, enggak, ini investasi kepada masyarakat. Jadi masyarakat kita lebih mau spending. Dia nggak takut untuk belanja. Semakin banyak pembelanjaan masyarakat ke daerah kita, orang Medan pasti belanja di Medan. Betul. Menaikkan PAD Kota Medan. Selain menaikkan PAD, menaikkan ekonomi Kota Medan. Medan ini dengan kapasitas kita sudah bisa menopang ekonomi kita sendiri. Tapi kita harus fokus, itu tadi kesehatan. Yang kedua yang kita mau majukan adalah bagaimana agar pekerja di Kota Medan mendapat prioritas bekerja di kotanya sendiri. Oke, itu dalam konteks kesempatan kerjanya. Kesempatan kerja. Kita punya perusahaan menengah besar yang ada di Kota Medan, yang mereka meng-hire karyawan yang bukan orang Medan. Orang Medan kalau nggak dikasih kesempatan, mana mungkin bisa pintar. Tapi kalau kita kasih kesempatan, peluangnya adalah peraturan daerah. Bagaimana kita mengunci itu di peraturan daerah sehingga 60-70% dari tenaga kerja yang ada di perusahaan menengah besar wajib Kota Medan. Kalau boleh diperkecil lagi dengan misalnya ada perusahaan korporasi yang berjaringan. Misalnya ada cabang banyak. Ya wajib dari kecamatan terdekat ngambil karyawannya. Karena kalau lowongan kerja atau kesempatan bekerja itu sudah banyak, secara otomatis ekonomi kita pasti lebih bagus. Oke, Bung Apip, saya baca di media beberapa apa namanya istilahnya, APBD ya, rancangan atau ramperda yang sudah disepakati dalam konteks visi misi wali kota untuk RPJMD. RPJMD ya, akselerasi percepatan pembangunan itu prioritasnya itu di mana sekarang ini yang sedang infrastruktur berjalan. Kemudian menurut Bung Apip, fungsi apakah sudah maksimal wali kota dalam menjalankan amanah RPJM tadi ya, rencana jangka penengah tadi itu? Yang pertama pada saat ini adalah infrastruktur yang memang difokuskan oleh Pemko Medan pada saat ini. Infrastruktur dalam artian aspal jalan dan drainase. Itulah yang menjadi prioritas.
Pemko pada saat ini. Jadi di awal adalah artinya perbaikanlah infrastruktur yang ada di Kota Medan. Itu sangat kita apresiasi, dan saat ini kita nggak bisa katakan sudah nampak hasilnya apa belum, karena baru tahun ini diketok. Betul. Artinya yang kami ketok tahun lalu yang dipimpin oleh wali kota kita sekarang, Bobi, adalah tahun ini baru berjalan. Ini baru bulan 3. Artinya kita tidak bisa menjudge dari sekarang. Ini kan Artinya perencanaannya banjir sekarang ini pun tidak bisa dijudge, tidak. Kecuali 2 tahun kemudian ini sudah berjalan. Iya. Oke, betul, Jadi betul. saat ini 1,3 triliun kurang lebih infrastruktur. Itu hampir 2 kali lipat dari anggaran yang pertama diminta ke kita. Jadi penambahan itu kami berharap memang benar-benar, dan kami sudah wanti-wanti, memang harus benar-benar berfokus pada yang bermasalah. Jangan yang sudah diaspal lagi. Jangan yang drainasenya memang sudah bagus, dikerjain lagi. Seperti yang terjadi selama ini. Sebelum ini kan itu yang terjadi. Dan kita lihat infrastruktur kita bukan hanya dari perbaikan yang kita perlu, perencanaannya perlu diulang. Sangat banyak yang aliran airnya tidak pas dengan pembuangan yang harusnya, misalnya ada sungai, atau kalau kita paling jelas kanal. Kanal yang ada di Medan Johor, Medan Amplas, Marendal itu jangankan jauh ya, di dekat situ aja pembuangannya malah ke arah jalan, arah drainasenya, bukan ke arah kanal. Jadi kanal ini untuk apa gitu loh? Kalau tidak difungsikan, itulah perlunya sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, kota. Jadi benar-benar yang sudah direncanakan itu benar-benar berjalan. Jadi kanal ini tidak digunakan pada saat ini. Saya langsung ke sana, saya lihat aliran air waktu hujan. Sedangkan itu sisa Belanda ya? Enggak, yang baru kemarin waktu tahun 2000-an itu baru dibangun, baru selesai. Itu kan proyek pusat yang diarahkan ke Sumatera Utara, yang dibangun kanal itu kan supaya tidak banjir. Betul. Kanal itu tidak berfungsi. Saya sendiri, karena kebetulan Marendal adalah salah satu dapil kita di Amplas, saya ke situ, saya lihat sendiri waktu hujan bagaimana. Mohon maaf, lubang pembuangan airnya saja tidak besar, gimana ini mau menampung? Yang bangun itu siapa? Provinsi? Pusat dan provinsi. Pusat dan provinsi. Harusnya itu koordinasi dengan Pemko ya? Pemko. Dan Pemko harusnya waktu itu dibangun, bisa membuat perencanaan agar merubah arahnya gitu loh. Merubah arah dari drainase itu, jangan dibuang lagi ke arah Tritura lah, kalau kita bilang Tritura sama ke arah Asrama Haji. Harusnya tidak. Dia harusnya buangnya itu ke kanal. Menurut saya mungkin kan ada lah ide gagasan itu di Pemko. Iya. Tapi kan kita lihat ini masyarakat melihat koordinasi komunikasi Pemko dengan Pemprov juga kan dalam tanda petik ini Ya. gimana? Iya, makanya Iya. kita selalu bilang begini. Bung Habib merasa nggak itu? Atau tarasu tapi tak Kami karena di DPR kami tidak merasa seperti itu, karena selama ini kita kan koordinasi kita dengan Pemprov, anggaran itu kan nampak. Artinya anggaran setiap kita ajukan setelah kami sepakati kan dimasukkan ke Pemprov. Ya selama itu tidak bermasalah kan kami tidak melihat masalah yang jelas lah bermasalah. Tapi gitu nggak? Itu kata Bung Habib tadi, ada program dari pemerintah pusat. Kemudian mereka kan punya kewenangan otoritas membangun, tapi karena tidak harusnya ini kan kalau dikoordinasikan, kemudian kan terbaca ini. Gini, ya kan? Jangankan antara pusat Pemprov dan Pemko, antara Pemko sama Pemko saja bermasalah. Contoh BPJS tadi. Kenapa saya ngerti BPJS? Karena memang komisi kita counterpartnya adalah BPJS dan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Di antara data BPJS yang kita bayarkan setiap bulan pada saat ini, itu lebih dari 300.000 orang yang kita bayarkan. Banyak di antaranya orang yang sudah meninggal tapi masih dibayarkan BPJS-nya. Bayangkan. Itu masalahnya pendataan. Pendataan. Tidak bisa duduk antara BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Disdukcapil. Itu masalahnya di mana kalau menurut? Pendataan simple. Ya, hanya tinggal duduk, data, laga, selesai. Tidak sulit.
Akhirnya baru sekarang lah Oh, duduk. sekarang sudah ini. Sudah, tapi masih banyak yang di dalamnya. Bayangin, orang udah meninggal, tetap dibayarkan BPJS-nya, karena meninggalnya nggak di rumah sakit, jadi BPJS tidak tahu. Disduk Capil lah yang tahu kalau dia sudah meninggal, orang tersebut sudah meninggal. Gitu. Pemko membayarkan BPJS-nya. Nggak mungkin orang udah meninggal bangkit dari kubur mengklaim BPJS. Iya. Itu kerugian besar. 30%. Kami dalam rapat paripurna APBD tahun lalu sudah kami sampaikan kalau kerugian kita antara 60 sampai 90 miliar setiap tahun dari pembayaran BPJS orang yang sudah meninggal dan bukan warga Medan. Yang berhak dibayarkan BPJS-nya adalah warga Kota Medan. Kalau dia sudah pindah ke misalnya ke Pekanbaru misalnya, maka tidak bisa lagi dibayarkan. Karena dia bukan warga Medan. Yang berhak kan Pemko Medan berhak hanya membayar untuk warga Medan. Jadi itu 30%. Orang yang sudah meninggal dan sudah tidak tinggal di Kota Medan itu 30%. Oke, Bung Apip. Ini secara umum lah. Tadi ada infrastruktur, ada BPJS, ada juga tata kelola kota ya. Mulai fokusnya juga di Medan Utara dan semuanya. Dari gambaran umum secara umum, kalau saya tanya lah masyarakat nih, saya mewakili masyarakat, menurut Bung Apip di Komisi 2, kinerja Pemko dalam implementasi program ini kalau dikasih rapot berapa lah kira-kira menurut? Dia gini, dibanding yang sebelumnya ini sudah membaik. Oke. Ini sudah membaik. Artinya tidak copy paste Ini total on the lagi. track lah ini sekarang. Iya, kalau dulu copy paste. Apa yang dibuat tahun lalu dibuat tahun ini, nggak ada kebutuhannya apa, bukan. Tapi sekarang memang sudah mulailah ada perbaikan, dalam artian program-program baru sudah kita rasakan. Dari waktu kita menyetujui anggaran itu kan kita bisa melihat ada program baru apa tidak. Tapi memang ada beberapa program yang kami harus paksa untuk dimasukkan. Jadi Pemko pengawasan kan di kita. Kita kan fungsi kita legislasi, pengawasan dan penganggaran. Artinya penganggaran juga kalau kami melihat ada di titik-titik yang lain yang dibutuhkan oleh masyarakat, memang Pemko jeritan masyarakat itu cukup di infrastruktur. Itu lagu lama. Dari dulu juga masalah kita itu. Nggak ada hal yang sebenarnya menurut kami, tidak ada hal yang sampai semendesak itu harus kita, artinya infrastruktur itu memang harus jadi utama, tapi jangan melupakan yang lain. Gitu. Karena pembangunan sumber daya manusia kita penting. Medan nggak punya sumber daya alam, yang kita punya cuma SDM. Ini penting untuk dibangun. Makanya dalam kita pembangunan SDM itu strateginya harus jelas. Jadi apa yang kita punya saat ini, anak-anak muda kita pada saat ini, siswa-siswa sekolah kita pada saat ini adalah aset kita untuk ke depan. Kalau enggak, kota ini nanti waktu kita mungkin kalau kayak saya nanti tua, maka mereka lah yang membangun kota ini. Kalau SDM mereka secara intelektual, secara etika, secara emosional tidak baik, ini berbahaya bagi kita. Enggak sekarang, tapi nanti yang akan real kita rasakan. Jadi maksudnya gini, jangan kalau kita sakit jempol kita sakit, jangan kita obatin jempolnya, cek darah asam urat. Jadi yang dibenerin asam urat dari dalam. Tapi kan sekarang ini kan jempolnya sakit memang dicek Iya, asam urat. iya, On the track ini. kualitas ada peningkatan kualitatif lah ya. Makanya kami selalu, kalau saya pribadi selalu bilang, tidak pernah mengkritik, kita evaluasi. Kita bukan mengkritik, begini, kebijakan kita lakukan, habis itu kita evaluasi. Manfaat, mudarat, dan manfaatnya mana yang lebih besar. Evaluasi, setiap minggu, setiap bulan harus ada evaluasi. Tidak boleh tidak bisa program berjalan begitu saja. Gitu. Evaluasi itu penting, karena kita pun di perusahaan itu yang kita lakukan. Setiap minggu kita evaluasi, apa yang kita lakukan minggu ini benar, apa yang harus diperbaiki. Selalu ada. Kalau setiap saat kita seperti itu, pasti kita membaik. 10% kalau kayak di perusahaan, gak usah perusahaan, di diri kita sendiri. Setiap minggu kita review diri kita. Apa yang kulakukan baik hari ini, minggu ini, apa yang kurang baik, apa yang bisa kuperbaiki minggu depan,
bagaimana cara memperbaikinya. Kalau itu kita lakukan, 10% aja kita lebih baik setiap minggu, itu sama dengan 5 kali lipat per Jadi tahun. kan kultur itu sudah ada di Pemko maupun di DPR. Yang Sudah ada peningkatan kualitas. yang itulah yang kita mau. Dalam artian kami selalu mengingatkan. Oke. Artinya ya sama itu sakitnya di situ, tapi yang dicek di sini gitu loh. Selalu kalau saya selalu sampaikan itu, jangan lihat dari sisi sekarang. Kita harus lihat keputusan kita sekarang, apa efeknya di tahun-tahun ke depannya gitu loh. Kalau kita fokus di sini sehingga kita mengurangi di sini, apa yang bakal berefek? Inilah gunanya kami. Gitu loh. Di DPRD itulah guna kita, memberikan masukan-masukan yang bisa membangun, bukan masukan-masukan yang dalam artian mendukung tapi tidak membangun gitu loh. Mendukung pemerintah karena oh ini bagus. Tapi nggak kita bilang ini bagus, tapi kalau ini harus diingatkan gitu. Ini harus dibangun juga. Konstruktif lah. Iya. Okay. Artinya kita bukan untuk menjatuhkan. Tidak pernah kita mengkritik untuk menjatuhkan. Karena kalau kita menjatuhkan, saling menjatuhkan, yang jadi korban masyarakat. Masyarakat Kota Medan sudah cukup, lucu. Oke, terakhir ini Bung Apip. Ini apa rencana ke depan? Nah, itu. Kemudian kira-kira menurut Bung Apip ini dinamika politik ke depan ya di Jakarta itu kan petanya Nasdem ini salah satu orbit lain ya selain PDIP, kemudian ada Gerindra, Nasdem ini penentu salah satu orbit. Jadi ada cocktail efek katanya, efek ekor jas kalau Nasdem punya atau memilih atau terlibat dalam pencapresan, dengar-dengar isunya Anies, ini juga berpengaruh ke suara ke kursi di tingkat pasti. Medan. Pasti. Bung sebagai ketua Nasdem ya dan juga sebagai ketua DPR, Ketua fraksi. rencana ke depan ini dalam konteks tupoksi DPR dan dalam konteks partai ini target ke depannya berapa kursi atau mau maju atau enggak ini Medan 1 ini? Nah, kita Kan? pertama Ini didengar ini yang pemirsa ini. Pertama Dan secara yang lainnya lagi kembut ini kalau dengar jawabannya. enggak lah. Kita secara partai dulu. Partai Iya. kami ingin minimal 2 kali lipat dari yang sekarang. Karena Sekarang berapa ini? waktu 4. 4 ya. Waktu kita megang pertama kali diamanahkan jadi ketua Partai Nasdem, kita 2 kursi. Setelah 2 kursi kita pegang baru berapa tahun, alhamdulillah naik 4, 2 kali lipat. Oh, waktu Bung Mega udah naik 100% ya? Ya, setelah kita Oke. pegang 2 kali lipat. Naik ke 4 dari nggak punya fraksi jadi punya fraksi. Jadi tahun 2004 rencananya mau Harus minimal 8. 8 itu berarti udah bisa ngusung sendiri tuh Medan ya? Belum. Oh, belum. Target kita 10. Oh, bisa lah. Target kita 10, 10 baru bisa usung Oke, sendiri. 20% ya? Ya, Iya. tapi minimal 8. Kenapa? Karena berbeda kondisi dulu dan sekarang. Artinya dulu kita nggak punya satu fraksi, sekarang kita punya satu fraksi. Artinya satu fraksi penuh ini sangat kita manfaatkan untuk, saya selalu bilang, DPRD itu bukan Dewan Perwakilan, tapi Dewan Pejuang Rakyat. Memperjuangkan masyarakat, itu harusnya tugasnya. Dan saya selalu bilang bahwa tugas saya adalah mengurus. Saya nggak pernah merasa bahwa pemilih saya adalah konstituen bapak ibu, bukan. Tapi Saya Bung, realistis itu 8 kursi. sangat Apa- realistis. Apa hitungannya gitu kira-kira kan ini kan? Eh, Kenapa kok 8 kursi? Apa perhitungan Bung Apip sebagai ketua Nasdem kita akan dapat 8 kursi ke depan 2024? Pertama, strategi sudah kita canangkan. Oke. Strategi-strategi yang ada sudah kita laksanakan, baik itu perekrutan caleg, perekrutan dan perbaikan infrastruktur partai sudah kita laksanakan. Jauh lebih kuat struktur partai kita pada saat ini dibanding tahun 2019. Karena waktu tahun 2019 jujur waktu kita pertama kali diberikan amanah itu masih internal yang kami perbaiki. Artinya Jadi ada landasan. ada landasannya, sedangkan internalnya aja masih kita perbaiki, masih belum lengkap, belum full power, kita sudah bisa naik. Artinya harusnya dengan kita saat ini 2024, menurut saya kita sudah pada jalan yang pas. Pertanyaan yang kedua belum dijawab itu. Nah itu dulu makanya kembali ke tadi.
Saya 2024 8 kursi tercapai, Bung Apip kira-kira punya obsesi maju atau siapa yang digadang-gadang maju gitu? amanah itu adalah sesuatu yang berat, tidak gampang, mudah dikatakan, berat dijalankan. Menjadi DPRD ini, jujur, amanahnya berat. Ada rasa, kadang hujan aja kita yang gelisah. Makanya itu, kembali ini tadi, saya nggak pernah nganggap pemilih ataupun masyarakat itu adalah bapak ibu lain atau orang lain. Saya selalu nganggap orang tua saya. Jadi orang tua saya, adik saya, kakak saya, abang saya. Ini belum Saya selalu menganggap itu, dan setiap dalam komunikasi dengan masyarakat selalu saya sampaikan itu, bahwa saya menganggap, saya mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya menganggap semua yang ada di sini adalah orang tua saya. Tugas saya sebagai anak mengurus orang tua saya. udah politis Dan enggak belum dijawab. Ini bukan politisi. Artinya itu kita jalankan. Setiap urusan masyarakat sebisa mungkin kami urus. Dan itu insya Allah bisa kita buktikan di dapil kita, itu selalu kami jalankan. Masyarakat nanya ini mewakili saya, melalui saya. Ini kan mereka kenal nih, Ya. Habib ini. Ya, rekodnya mereka udah baca lah. Apalagi nama besar di belakangnya, walaupun itu kita bukan mengandalkan itu, tapi itu membantu lah, itu modal. Ya, pasti. Diterima atau tidak diterima, Pasti. suka atau Latar itu belakang. luar biasa lah itu kan. Orang kenal lah siapa. Ya. Pak Abdillah sampai sekarang legenda lah itu. Ya. Mudah-mudahan. Habib, ini kan punya keinginan 2024 maju atau kepingin di DPR aja dulu? Yang pasti pileg saya ikut. Oke. Itu pasti. Saya pastikan pileg 2024 saya ikut. Kembali di DPRD Kota Medan. Mungkin dan kemungkinan besar di dapil yang sama. Tapi kalau karena kan tidak bersamaan, pileg dan pilkada itu kan tidak bersamaan. Pileg di Kalau pileg di awal kan, Februari, pilkada November. 8 bulan lah setelah pileg. Kuota kursinya juga berbeda dengan Ya, gitu loh. Makanya di pileg, di pilkada itu kursinya bergantung dari pilkada 2024. Betul, Nah, karena beda dengan kursi kita yang sekarang sudah digunakan untuk pilkada kemarin. Pilkada kemarin. Jadi pasti untuk pilkada ke depan dia menggunakan kursi dengan komposisi yang baru. Yang kita harapkan adalah Partai Nasdem secara politik, saya selalu diajarkan secara politik, tidak ada gunanya kekuasaan kalau tidak bermanfaat bagi masyarakat. Kekuasaan, power yang kita miliki dengan amanah yang ada, itu harus untuk masyarakat. Tidak boleh untuk kepentingan yang lain. Dan itu yang kami ajarkan. Kalau memang mau bermanfaat, ya kita di politik ini memang harus bermanfaat bagi masyarakat. Segala yang kita lakukan adalah untuk masyarakat. Dan itu yang saya isi hari-hari saya, udah gak ada urusan yang lain. Urusannya turun ke masyarakat, apa yang dibutuhkan, apa yang bisa kita penuhi. Yang bukan urusan kita pun kita urus. Yang PLN bukan urusan kami itu. Tapi saya datengin sampai ke cabang PLN, sampai ke perwakilan yang di Kota Medan. PDAM bukan DPRD Medan, Pemprov. Tapi saya datangin. Karena saya bilang, saya mau ngantri di sini. Karena nggak mungkin kayak kita ketemu, kayak kemarin ngurus BPJS. Kita ngurus ke Dinsos, Dinkes. Ini kan mulai dari Dinsos ke Dinkes baru ke BPJS. Ini masyarakat disuruh buat begini, udah jelas tidak mengerti mereka, satu. Dan udah pasti tidak bisa ketemu kepala dinas. Makanya saya ngantar langsung. Dan saya tanya, udah sampai mana? Di meja siapa? Masih bisa kita nanya. Oh, di meja yang ini, si ini Pak yang pegang. Saya bisa datangin. Karena itu tugas kita ngurus masyarakat. Balik kalau soal pilkada, itu soal kebermanfaatan bagi masyarakat. Kalau kita bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat, menurut masyarakat bukan menurut kita, itu berbeda. Karena saya diajarkan amanah itu bukan diminta. Amanah itu diamanahkan. Jadi bukan kita yang oh saya mau maju, enggak. Saya nangkapnya sebenarnya, saya lihat selain bakat di pengusaha, ada juga artinya di interaksi dengan masyarakat di DPR ini memang panggilan atau airnya menikmati
Ya. Bung Apip ini menikmati bergaul, Jujur, membantu masyarakat betul. apa semua seperti Itu demi Allah nggak terpikir sebelumnya kayak gini. Nikmat bertemu masyarakat itu luar biasa. Dan saya ketagihan. Iya, iya. Kita itu Kecanduan jadi ya? kecanduan. Dulu bapak, abah bilang masyarakat kalau jumpa itu wah luar biasa. Kita nggak tidak relate, tidak bisa. Oh iya, dengarnya gitu aja. Tapi sekarang rasa waktu mereka bercerita kesulitan yang mereka hadapi, itu rasa kita itu Ruhnya itu ketangkap ya. iya. Dan saya itu biasa malam jalan, bukan siang. Malam jalan toko, rumah warga, apa ya bisa biasa itu. Setiap minggu pasti satu malam wajib untuk itu. Oke, Bung Apip ini terakhir ini. Hmm. Oh, tadi udah terakhir, ini terakhir lagi ya. Iya. Kira-kira Banyak terakhir kita hari ini. apa pesan ke masyarakat dalam menyikapi situasi sekarang ini dari Bung Apip dalam situasi pandemi, kepada ibu-ibu ini harusnya seperti apa, kepada remaja, kepada masyarakat warga Medan lah, himbauan, pesan sekaligus semacam arahan masukan lah dari Bung Apip. Untuk COVID apa untuk apa ini? Secara umum, kira-kira Secara umum. masyarakat menyikapi sekarang ini harusnya seperti apa gitu? Kalau soal pandemi tetap prokes, itu Iya. paling penting. Nggak pernah Allah kasih cobaan tidak berakhir, pasti ada akhirnya. Dan mudah-mudahan kita berharap secepatnya pandemi ini berakhir agar kalau bisa Ramadan kita bisa balik lagi taraweh, kita bisa kembali lagi bertadarus. Sangat rindu kita suasana-suasana yang kembali kita menyejukkan hati, karena sangat sedikit sekarang semenjak pandemi ini kegiatan-kegiatan agama dibatasi, termasuk zikir bersama, doa bersama yang dulunya sering kita lakukan. Jujur kita sangat rindu. Mudah-mudahan setelah ini, setelah pandemi ini selesai, mudah-mudahan secepatnya sudah bisa kembali lagi kita. Sabarlah pada hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki mengangkat pandemi ini dan bisa kembali lagi kita beribadah seperti dulu berjamaah, beramai-ramai. Prokes itu adalah kunci, vaksin adalah kunci. Semua yang dilakukan pemerintah pada saat ini untuk kebaikan kita. Jangan ada perasaan hal-hal yang lain, artinya hoaks-hoaks yang banyak di masyarakat, enggak. Ini untuk kita, agar kita bisa kembali lagi hidup normal. Setelah itu adalah yang untuk masyarakat Kota Medan, kita semua satu. Kita harus saling melindungi. Kita nggak punya yang lain. Medan ini kota yang harus kita sayangi. Dan hanya orang Medan yang bisa sayang sama Kota Medan. Kalau kita sayang sama kota kita ini, kota tempat kita lahir, kampung kita ini, tempat kita mencari rezeki, kita bangun sama-sama. Semua kita mulai dari yang konstruktif, dari yang bukan kritik, tapi bagaimana membangun bersama. Karena kalau kita saling menyalahkan, kita nggak akan jadi apa-apa. Kota kita tidak akan maju. Yang jadi korban adalah kita semua. Jadi apapun yang dilakukan pemerintah Kota Medan, dari dulu filosofi kami adalah bagaimana agar kita bisa memberikan masukan yang positif, yang bisa membangun Kota Medan dan masyarakat yang ada di dalamnya. Jadi apapun yang dilaksanakan oleh pemerintah, selama itu positif, didukung. Kami ingin agar kalau dari kita sendiri, kita ingin memang agar kehadiran kami di masyarakat benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat dan benar-benar bisa membawa manfaat. Apapun urusannya, kita bisa dihubungi di Bang. Yeah. Kita sampaikan juga, kita bisa hubungi di Facebook afifabdillah.medan, ada juga di Instagram afifabdillah.official, ada juga di YouTube Afif Abdillah aja, banyak sih yang Afif Abdillah, mungkin Afif Abdillah Medan gitu. Di search ya Instagram tadi
Afif Abdillah _official. Di TikTok kita juga ada, tapi TikTok ada juga? Ya TikTok lebih ke edukasi sama konten yang fun. Cuman apapun permasalahan masyarakat, selama saya masih ada tenaga, adalah tugas saya untuk menjemput dan memperjuangkan semua aspirasi. Baik itu bukan dari dapil saya, sumpah yang kami ambil bukan untuk konstituen dan dapil kami, tapi untuk seluruh kota Medan. Waktu kita nanti dipertanyakan di akhirat, bukan ditanya yang di dapil, yang ditanya adalah apa yang udah diperjuangkan. Betul. Kita nggak mau, kita setengah-setengah memperjuangkan masyarakat, dan ini mohon maaf bukan politik. Kami ada ngomong, kalau orang tua saya bilang yang paling bisa kita sentuh adalah hati. Saya ngomong dari hati. Hati bagaimana agar kita jangan takut mengadukan apapun yang jadi permasalahan. Tugas saya adalah menampung itu semua. Dan itu memang udah tugas, bukan hal-hal yang luar biasa. Menjemput aspirasi bukan hal luar biasa, memperjuangkan aspirasi bukan hal luar biasa, itu adalah tugas. Jadi amanah yang udah saya dapatkan, amanah yang sudah dititipkan kepada kita, yang dititipkan oleh masyarakat, yang akan kita pertanggungjawabkan, insya Allah akan kita perjuangkan. Apapun aspirasi itu sampaikan ke kami, ada media sekarang, udah ada sosial media yang kita sampaikan tadi, silahkan sampaikan mana yang bisa kami bantu, insya Allah kami bantu. Mana yang bisa kami urus, insya Allah akan kami urus. Tidak bisa semua, tidak akan bisa menyenangkan semua orang, tapi kami bisa berusaha sampai yang kita tahu penghabisan yang bisa kita lakukan. Itu yang kami lakukan. Tolong agar masyarakat, kami ingin masyarakat bisa merasakan hadirnya DPRD di antara masyarakat, mengurus masyarakat, menjawab apa yang menjadi permasalahan di masyarakat, dan kami siap untuk itu, kami siap untuk bisa bermanfaat lebih banyak untuk masyarakat. Hubungi kami, insya Allah akan kami perjuangkan apapun aspirasi. Dan kita ingin agar Medan ini mencapai potensi yang ada. Medan adalah kota yang sangat luar biasa. Kalau dipilih, bisa milih di seluruh dunia, mau tinggal di mana, saya pilih balik ke kota Medan. Nggak ada kota yang lebih enak daripada kota Medan. Yang masyarakat kota Medan ini masyarakat yang paling bisa kita banggakan, masyarakatnya yang luar biasa. Waktu dulu pemberian bantuan langsung, saya ingat ada masyarakat kota Medan yang mengembalikan bantuan tersebut. Mereka mengatakan, kami sudah nggak berhak Pak, ada yang lebih berhak. Saya neteskan air mata dengar. Wallahi, nggak nyangka kita masyarakat kita seperti itu. Dan ini adalah kota yang paling hebat. Posisi kita paling strategis, kita bangun kota ini, kalau nggak kita, siapa lagi yang bangun? Dan ya kita berharap siapapun pemerintah, apalagi pemerintah kota Medan saat ini, pemerintah provinsi pada saat ini, kita dukunglah. Jangan kita hanya, apalagi anak muda, kita jangan mengkritik saja, kita harus berbuat. Apa yang bisa kita buat, kita buat. Kalau kita mengkritik, maka semua bisa. Berbicara semua bisa, tapi berbuat tidak banyak yang bisa. Fokus apa yang bisa kita buat untuk kota kita, untuk provinsi kita, untuk kampung kita, agar bisa lebih baik. Kuncinya diri kita. Kita nggak bisa orang lain, ya diri kita. Oke, terima kasih Bung Apip atas sama-sama. diskusinya. Banyak tadi sharing informasi gagasan. Saya jadi tertangkap apa yang Bung Apip lihat ya, diskusikan dan masukan, karena itu yang kita alami. Karena saya warga Medan juga, apa yang Bung Apip ungkap itu memang itulah yang dirasakan. Mudah-mudahan kinerja Nasdem dan kursi Nasdem semakin meningkat, sehingga bisa mempunyai kekuatan untuk mewarnai Medan dan melakukan perubahan. Bung Apip sehat selalu, amin, agar tetap bisa berinteraksi amin, dengan masyarakat dan membantu masyarakat. Dan pemirsa Waspada TV, itu tadi diskusi saya dengan Bung Apip, Ketua Praksi Nasdem, Ketua Nasdem, dan juga sekaligus beliau ini adalah seorang politisi muda dan hampir jadi ulama. Ini udah
Udah para ustadz tadi dengar ceramah Bung Habib, ada dia udah mulai takut nih saingan Waduh, ini katanya. enggak. Kalau sama ulama kita tunduk. Tunduk. Oke. Baik pemirsa Waspada TV, tonton terus acara Kompur Malotub. Jangan lupa share, like, dan komen. Dan terus ikuti acara. Dan jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa subscribe dan 2004 dan jangan lupa pilih siapa di Dapil Ampat. Ya, Akhirul siap. kalam. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada mau disilip sedikit, bisa lihat video